Film ini dimulai di tahun 2563, 300 tahun sesudah perang kolosal bumi melawan United Republic of Mars yang dikenal sebagai The Fall. Dr. Dyson Ido lagi ngubek-ngubek puing. Dia nggak sengaja nemuin sisa-sisa cewek cyborg. Hebatnya, kepala sama intinya masih berfungsi dan otak manusianya masih hidup. Sadar kalau teknologi ini langka banget, Ido jadi penasaran. Robot itu dibawa ke kliniknya, niatnya untuk hidupin dia lagi. Di bengkelnya, bersama asistennya dengan teliti nyambungin kepalanya ke sebuah badan yang dirancang dengan sangat indah. Keesokan harinya, si cewek cyborg siuman. Dia kaget banget ngeliat wujud barunya. Dia takjub sama badannya yang kayak boneka. Didesain cakep, dan dia cepet banget bisa ngendaliinnya. Sambil ngeliat dirinya sendiri, dia gerak untuk ngaca di cermin. Dia terus ngendap-ngendap, nyamperin Ido sama asistennya yang lagi sibuk kerja. Melihatnya, Ido nunjukin rasa senangnya karena dia udah bisa gerak penuh. Ido ngenalin dirinya sendiri sama asistennya Suster Goth. Nawarin jeluk, cuman masih nggak ngerti gimana cara makannya. Taste receptors are working. You like this a whole lot better with the peel off. Dia nanya apa mereka punya info soal masa lalunya. Soalnya kayak insomnia gitu soal kehidupan sebelumnya. Ido jelasin kalau mereka juga sama-sama nggak tahu. Justru berharap dia punya jawaban berhubung otaknya masih utuh. That's so good. Untuk menghiburnya, Ido ngajak keliling kota. Pas mereka jalan-jalan di kota, dia sangat terpanang lihat pemandangan kota megah yang melayang di langit. Yeah! What's that? Ido jelasin kalau kota itu namanya Zalem, kota langit besar terakhir yang selamat dari perang. What holds it up? Magic? No, something stronger. Engineering. Dan tempat yang mereka tinggal ini dikenal sebagai Iron City. Robot itu minta Ido untuk ngasih dia nama. Dia menamainya Alita. I love it. Can we keep it? At least until I can remember my real name? Selagi mereka terus menjelajahi kota, Alita menyadari banyaknya bahasa yang diucapin sekelilingnya. Ido jelasin kalau orang-orang dari seluruh dunia ngumpul di sini setelah perang. Semuanya mengabdi ke Zalem, kota yang gak seorang pun boleh kunjungin. Tiba-tiba perhatian Alita tertuju ke layar yang nyiarin olahraga cyborg yang brutal. Ido ngenalin ini sebagai motorball. So cool. Ido ngasih saran supaya nggak teralihkan sama gituan. Sambil mereka jalan-jalan nikmatin keindahan kota, Ido belikan dia shawarna sebelum pamit untuk ngurusin masalah lain. Alita temenan sama anjing kecil. Dia ngebagi makanannya ke anjing itu. Di tepat momen itu, poster burunan melayang ke arahnya, ngumumin hadiah untuk pelaku pembunuhan 6 wanita. Tiba-tiba muncul robot gede yang jalurnya berat, dikenal sebagai Centurion. Secara insting, Alita langsung ambil posisi defensif. Namun, begitu dia buru-buru tarik pinggir sama seorang pria yang kebetulan lewat. Meskipun gitu, dia dengan lincahnya bermanuver ke bawah robot melamatin si anjing berbahaya. Pria itu terpesona sama kelincahannya, menyadari kalau Alita itu adalah cyborg. It's really nice work. Did Doc Ito do it? He built all of me, except my core. Saat Ido udah balik, pria itu janji bakal ketemu Alita lagi, terus buru-buru pergi. Penasaran, Alita nanya soal dia. Ido ngasih tahu namanya Hugo, sambil ingetin Alita supaya hati-hati dan gak gampang percaya sama orang asing. Malamnya, di suatu tempat di kota, seorang wanita mau masuk ke apartemennya ketika tiba-tiba diserang seseorang. Di detik yang sama, Alita kebangun gara-gara teriakannya. Dia nongolin kepala keluar kamar tidurnya dan melihat Ido nyelenap masuk ke rumah, nenteng koper gede dengan darah di tangannya. Besoknya, Alita ngebantuin Dr. Ido sama asistennya benerin seorang pria yang ngeluh kalau preman nyopotin bagian cyborgnya untuk dijual di pasar gelap ke pemain motorball. Suster Goth infokan kalau ada wanita dibunuh tadi malam dekat lokasi yang sama. For now, I don't want you out after dark. Is that understood? Okay. Alita ngeliat ada luka di lengan Dr. Ido dan mulai curiga sama keterlibatannya di kejahatan itu. Di saat dia jalan keluar dari rumah, Alita dihentiin sama seorang wanita gak dikenal dengan tanda khas di dahinya. Hey kid. Wanita bernama Ciren itu dengan berani megang lengan Alita, merhatiinnya dari dekat. Hey, what's your problem? Ciren ternyata adalah mantan istrinya Ido. Gak lama, Dr. Ido dan Ciren jalan-jalan di kota. Ciren nanyain identitas Alita dan kenapa Ido milih ngasih dia badan yang sebenarnya disiapin untuk putri mereka yang udah meninggal, yang seharusnya Ido hancurin. Ido jelasin kalau Alita sekarang asisten barunya dan dia nggak tega ngancurin badan itu setelah kematian putri mereka. Ciren kemudian nyoba bujuk Ido gabung sama dia kerja untuk Vector, penguasa bayangan Iron City, dalam merakit cyborg untuk motorball, berharap itu bisa jadi free pass mereka kembali ke Zalem. I won't help you build monsters. Ido nolak. Negrasian nggak ada jalan kembali ke Zalem dan Ciren akhirnya ditipu sama Vector. Nggak gentar, Ciren nyatanya akan lakukan apa aja demi balik ke Zalem dan akhirnya dia pun pergi. Blade? Oh maaf, untuk ketemu Vector, itu Vector. Alita gabung sama Hugo dan teman-temannya terus mutusin ikutan main motorball bersama mereka. Di cobaan pertamanya, dia nabrak tiang rambu. Let go of the remote now. Gak kapok, dia nyoba lagi.
malah kena tabok sama salah satu teman Hugo, Tanji, yang ngejek dia dengan marah. Nice, Tanji, thanks. She's never played before. Alita nggak ngebiarin ini gitu aja. Dia balik lagi ke permainan, ngincar Tanji. Waktu Tanji nyoba nyikut dia lagi, Alita pakai skill berantemnya untuk menjatuhkan dia dan nyetak gol pertamanya. Hugo ngejek Tanji karena dikalahin sama cewek. Your freak girlfriend's got some serious malfunction. Terus dia nyamperin Alita, nawarin nganter pulang, mengakui kalau Alita punya bakat main motorwall. Di perjalanan, Hugo nyoba cari tahu lebih banyak soal Alita. So you can't remember anything? I'm trying to. Family, friends, favorite food? Nothing. Well, maybe oranges, but that's just since yesterday. Aku bener nggak ngerti kenapa dia milih jeruk padahal dia udah nyoba makanan terbaik di bumi. Mereka berhenti di kedai makanan. Di sana Hugo jajanin dia coklat dan Alita langsung jatuh cinta sama rasanya. That's so great. I have a favorite food now. Tepat di momen itu, seorang pemburu hadiah bernama Zapan lewat. Hugo ngasih tahu kalau Zapan lagi memburu targetnya dan Alita kagum sama pedangnya Zapan. All guns are outlawed in Iron City, punishable by death. Sore harinya, Alita nyoba nyelintap masuk, cuma dia kurang lihat. Dokter Idon angkat basah dia dan nanya kenapa dia pulang lewatin jam malam. Menjelasin kalau dia lupa waktu. Dokter Ido ingetin lagi supaya nggak gampang percaya sama siapapun sambil nawarin makanan. You have any chocolate? Hugo ngajak Alita ke tempat rahasianya. Terlihat pemandangan jelas ke Salem. Dia cerita kalau mimpinya adalah pergi ke Salem suatu hari nanti. Kalau aja sekuat Alita, dia bakal manjat tabung yang ngangkut kargo ke Salem. Hugo ngasih tahu Alita, dia asalnya dari Salem. Soalnya semua yang ada di tempat rongsokan tempat Dokter Ido nemuin dia itu dibuang dari sana. Starting to feel like I wasn't very important. Just an insignificant girl thrown out with the rest of the garbage. Alita setuju, meski nyebutin dia nggak punya ingatan apapun soal Salem. Malamnya, Alita mergokin Dokter Ido nyelinap keluar rumah. Kali ini, dia mutusin ngikutin Ido untuk nyari tahu apa yang dikerjain. Dari kejauhan, terlihat Dokter Ido nguntit seorang cewek, membuka kopernya dan mulai ngerakit palu roket gede banget. Sewaktu dia mau nyerang, Alita turun tangan. Salah sangka ngira Ido adalah pembunuh yang disebutin di poster burunan. Ternyata, itu adalah jebakan oleh para kriminal cyber. Looking for me. Alita baru tahu kalau Dokter Ido itu seorang hunter warrior, pemburu bayaran. Dokter Ido nyuruh Alita sembunyi sementara dia melawan para cyber sendirian. Ido ngelawan salah satu dari mereka, namun akhirnya kalah. Cewek yang dia coba selamatin ternyata juga cyber yang terlibat aktivitas kriminal. Alita lalu lompat ke pertarungan, nunjukin skill bela diri yang luar biasa dan langsung ngabisin satu penyerang. Oh my God. Dia berhadapan dengan kriminal cyber. Walaupun nggak bersenjata, Alita terbukti nggak terkalahkan sama lawannya berkat skill tarung dan refleksnya yang superior. Akan tetapi, cyber gede banget dengan nama aneh Gruiska ngunci Ido, maksa dia nonton sementara komplotannya menyerang Alita. Dengan presisi dan kekuatan dari masa lalu sebagai pejuang yang nggak bisa dia ingat, Alita dengan lihai mendominasi pertarungan. Gruiska lalu ikutan bertarung. Alita lancarkan tendangan salto, di mana dia ngelihat kilas balik dirinya lagi berantem di bulan bareng pejuang kayak dia. Rekan satu timnya manggil dia 99. Tendangannya menebas lengan Gruiska. Alita ngambil palu roket Ido dan nyerang si penjahat. Gruiska sumpah bakal balik balas dendam dan kabur ke bagian bawah tanah kota. Dokter Ido muji skill bela diri Alita dan mereka bareng-bareng ke markas Hunter Warrior untuk ngambil hadiah atas kriminal cyber yang udah dihabisi. Setelah itu, Alita cerita ke Ido soal kilas balik singkat yang dia alami selama pertarungan. Before the fall, there were police to stop criminals. Now the factory pays us to do the dirty work. Ido masuk ke markas, ninggalin Alita di luar dan nyerahin kepala-kepala cyber yang mati. Alita nuduh Ido tentang selama ini yang sembunyiin informasi soal masa lalunya. Ido bawa dia balik ke lab dan ngungkapin kalau badan yang dia kasih ke Alita awalnya ditujukan untuk mendiang putrinya yang jadi inspirasi namanya. Her name was Alita. Alita nanya apa yang terjadi sama putrinya. Dokter Ido ceritain kalau seorang cyborg datang ke kliniknya suatu malam nyari obat-obatan. Selama kejadian itu, si cyborg ngehajar Ido. Akan tetapi putrinya nggak sempat menghindar dan terbunuh. Ibunya, Chiren pun jadi trauma dan ninggalin Ido. Tragedi ini membuatnya jadi hunter warrior. Walaupun udah jadi seperti sekarang, itu nggak ngasih kedamaian. Jadi dia ngelanjutin karir berburunya. Did you ever find peace? I found you. I'm not your daughter. I don't know what I am. I do. Jantungnya dibikin dari teknologi yang udah hilang selama 300 tahun. Jantungnya yang ditenagai reaktor mikro antimateri cukup kuat untuk ngasih tenaga ke seluruh Iron City selama bertahun-tahun. This is lost technology. Nobody's made this stuff since before the fall. Yeah, right.
So I'm 300 years old. Sweetheart, you are. Vector nyuruh Chiron nyiptain cyborg yang bakal jadi juara motorball. Chiron janji bakal ngasih yang terbaik asalkan dia dapat perlengkapan yang dibutuhkan. Griwishka nerobos jendela kamar Chiron. Dia mohon bantuan. Awalnya Chiron nggak mau bantu. Namun setelah tahu Alita yang tanggung jawab atas kondisinya, dia berubah pikiran. Malamnya, Alita mikirin kilas baliknya, merenung masa lalunya dan ngebak siapa dia dulu. Dia mulai latihan terinspirasi kata-kata Aido kalau dia bakal ingat semuanya suatu hari nanti. Chiron lagi kerja nanganin Griwishka. Vector masuk dan nyaranin untuk bongkar dia jadi underdeal. Chiron ngasih tahu kalau dia nemu chip aneh di kepala Griwishka dan curiga seseorang di Zalem ngontrol. Vector nggak kaget sama temuan ini. Cuma obrolan mereka kepotong sama Nova yang nyambung ke Griwishka. Nova, who did this to Griwishka? Begitu tahu Alita yang tanggung jawab, Nova nuntut mereka nge-upgrade Griwishka supaya dia bisa bunuh Alita dan ngambil chipnya. I don't understand how she could create such force with such a small body. It was not the power of the body that did this. It was the mind. She knows the fighting techniques of Panzerkunst. Nova ngerasuki badan Vector dan janjikan Chiron tempat di Zalem kalau dia bisa menuhin permintaannya. Dr. Aido dan Alita nyari Griwishka di database buronan Hunter Warrior. Namun, gak ketemu. Alita bingung, soalnya Griwishka tanggung jawab sama semua pembunuhan wanita baru-baru ini. Dr. Aido nyimpulin kalau seseorang yang kuat dari Zalem melindungi Griwishka. Dengar ini, Alita nyatain keinginannya jadi Hunter Warrior. Aido ngenentang ide itu karena dia gak mau Alita terlibat kekerasan atau tangannya kotor kena darah. Frustasi sama responnya, Alita kabur. Dia ketemu Yugo untuk nonton motorball. Sambil mereka menuju arena, Alita ngeluarin unek-uneknya soal Aido. Pertandingan dimulai dan Alita nonton dengan semangat sewaktu pada cyborg berebut bola dengan ganas. Yugo ngambil kesempatan untuk ngajak dia keliling. Dia nunjuk salah satu cyborg top, Jashugan, dan nyebutin kalau dia mungkin jadi juara akhir yang berpotensi dapat tiket ke Zalem sebagai hadiahnya. Mereka ngelihat Vector dan Chiron. Vector pada dasarnya ngendaliin motorball. Salah satu cyborg, Kinduba, gunakan grind cutter-nya untuk hancurin lawan-lawannya dan menang. Vector sebaliknya gak seneng sama hasilnya. Chiron nyamperin Vector dan maksa dia supaya Vector nemuin cara untuk dapat grind cutter Kinduba yang dia rencanakan untuk nge-upgrade Griwishka. Teman-teman Yugo ngasih tahu kalau mereka harus pergi. Sebelum mereka cabut, Yugo ngajak Alita gabung besok dalam rekreasi keluar kota yang mungkin bisa bantu dia balikin ingatannya. Malam itu, Kinduba lagi rayakan kemenangannya bareng 3 cewek ketika dia tiba-tiba diserang sekelompok penyerang bertopeng. Mereka ngalahin dia dan motong grind cutternya. Vector tiba di lokasi kejadian, pria bertopeng membuka kedoknya yang ternyata Yugo. Vector muji dia atas perampokan yang sukses dan membayarnya. Dia lalu ngirim grind cutter itu ke cairan. Yugo ngasih bagian bayarannya ke temennya, Tanji, yang nanya kapan Yugo berencana kasih tahu Alita soal kerjaan aslinya. Yugo dengan cuek mengabaikannya. Setelah kelompok itu pergi, Vector menghabisi Kinduba. Besoknya, Alita ngikutin Yugo dan teman-temannya ke lokasi di luar kota. Dijelasin kalau Zalem adalah satu-satunya kota yang masih berdiri. Who was the enemy? The Urn. United Republics of Mars. You are... Mereka membawa Alita ke tempat pesawat ruang angkasa URM jatuh. Salvagers have jacked some stuff over the years for metal, but it's all ERM technology, so it's mostly been left alone. This is an arm ship? You know, it's pretty hard to sell this stuff since no one knows what it is or... Alita nunjuk ke dek komando kapal, lalu nyebur ke danau dan berenang ke kapal itu. Kapal itu aktif auto-response terhadap kehadiran Alita. Dia nyusurin koridornya dengan gampang. Di dalam, Alita masukin perintah yang non-aktifin perisai energi. Terlihat sebuah badan cyborg. Dia ngambil badan itu dan balik ke teman-temannya. Oh, this can't be good. Alita ngebawa badan itu ke lab Dr. Ido dan minta supaya Ido nyambungin dia ke badan itu. Dr. Ido nolak, jelasin kalau badan itu dikenal sebagai berserker, teknologi super canggih yang sangat kuat dan berpotensi bahaya kalau nggak dikendalikan dengan benar. The instinctive fighting technique you use is Panzerkunst, a lost combat art for machine bodies. It was used by the Berserkers. You are not just a warrior, Alita. You're an Erm Berserker. Frustrasi sama penolakannya, Alita cabut. Dengan tekad bulat, Alita pergi ke markas Hunter Warrior dan daftar sebagai Hunter Warrior. Setelah itu, dia berkunjung ke tempat nongkrong Hunter Warrior bareng Yugo. Yugo awalnya enggan mau masuk. Namun Alita yakinkan dia kalau semuanya amanah. Sebelum masuk, Alita melihat anjing kecil dari jalanan dan luangkan waktu main sama dia. Begitu di dalam, dia ngambatin Zapan lagi ngajar beberapa orang.
Zapan ngeliat mereka dan mendekati godain Alita. Nunjukin ID-nya kalau dia juga seorang hunter warrior. And then there's McTeague, the dog master. With his hellhounds, his biggest problem is having enough left to identify after so he can collect the bounty. This is Master Clive Lee of the White Hot Palm. He has over 200 confirmed kills. Zapan kenalin dia ke beberapa hunter warrior yang mematikan. Sambil ngomong skeptis, lalu cewek semanis itu sangat lemah sebagai pemburu bayaran. And who did you kill to acquire it? Gak takut sama usahanya sebarin rasa ngeri, Alita nyamperin para pemburu, minta bantuan mereka untuk ngalahin Grewiska dengan pidato yang menggugah. Sayangnya, gak ada yang mendukungnya, dan Zapan ngetawain usahanya. Zapan lalu saranin Alita seharusnya ninggalin Hugo biar bisa sama dia. Sebagai tanggapan, Alita merosting Zapan yang ngundang tawa dari hunter warrior lain. Apa yang bisa aku pelajarin dari cowok cantik banyak bacot yang ngabisin semua uangnya di mukanya? Mungkin aku bakal copotin lengan sama kakimu, gelindingin kepalamu di jalan. Mungkin itu bakal ngajarin kamu sopan santun. Kamu bisa ngerusak rambutmu. Gak tahan sama penghinaan itu, Zapan langsung menyerang Alita yang dengan gampang ngalahin dia tanpa keringetan. Walaupun Zapan pegang pedangnya yang sangar, dia gak berdaya melawan skill Alita. You do not deserve such a weapon. Merasa di atas angin, Alita datang para pejuang lain untuk berantem. Nyatain kalau dia menang, mereka harus nolongin dia. Namun mereka ngeper semua sama Alita setelah melihat Zapan terkapar. This bitch broke my nose. Yes, I did. Dia mulai ngejek pengecutan mereka. Beberapa detik kemudian, perkelahian pecah. Alita mendominasi pertandingan melawan semua pengunjung bar. Sewaktu dia mulai unggul atas para pejuang, Dr. Ido datang dan turun tangan. Gertakannya berhasil dan pertandingan berhenti. Di momen ini, si cyborg mengerikan Grewiska datang. Kelihatan udah di-upgrade banget. Dia berniat untuk menangkap Alita dan nunjukin kekuatan grind cutter barunya dengan nyerang salah satu pejuang. Grewiska umumkan dia cuma di sana untuk Alita dan kerumunan ragu-ragu untuk ikut campur. She's all yours. What about the rest of you? There ain't no bounty on this guy, Doc. Not our problem. Anjing kecil yang tadi temenan sama Alita berdiri ngelawan Grewiska, menggonggong dengan berani ke dia. Namun Grewiska dengan kejam melibas anjing itu. Alita yang dipenuhi marah pakai darah anjing itu sebagai cat peran di mukanya. Nyoba menyerangnya, Alita dengan lihai menghindar. Dia lalu gunakan grind cutternya untuk bobol lantai membuka jalan ke wilayah bawah tanah kota. Tanpa ragu Alita lompat ngejar dia dan pertarungan sengit terjadi di bawah tanah. Alita bertarung dengan presisi dan keanggunan, pamerin skill yang luar biasa. Akan tetapi serangan Grewiska yang gak henti-hentinya akhirnya kena sasaran dan grind cutternya nyiris badan Alita. Di momen kritis ini, Alita teringat kilas balik pelatihannya di mana pelatihnya ungkapin kalau Nova adalah musuh sebenarnya. Nolak menyerah, Alita ngumpulin sisa kekuatannya. Dengan satu-satunya tangan yang masih fungsi, dia lompat ke arah Grewiska dan berhasil nyolok matanya, ninggalin lengannya nyangkut di soket mata Grewiska. Dr. Ido, Hugo, dan si pawang anjing datang dan bantu ngusir Grewiska. He was a dog lover. Dr. Ida berhubung gak bawa Alita yang terluka balik ke lab. Mereka ketemu Chiren yang omongin hal-hal jahat ke Dr. Ido, didorong rasa irinya. You think you can replace us that easily? Bring her back as many times as you like. Gak punya pilihan lain, Dr. Ido dan asistennya nyambungin Alita ke badan Berserker. Badan itu mulai bereaksi penyesuaian mikro secara otomatis. The shell is reconfiguring to her subconscious image of herself. Looks like she's a little older than you thought. I've never seen anything like it. Gak lama, Alita bangunin Ido dengan ciuman dan nunjukin kemampuan badan barunya. Wujud barunya sekarang signifikan lebih cepat dan lebih kuat, dan dia sekarang bisa ngeluarin plasma busur sebagai senjata. Dia berterima kasih dengan pelukan hangat ke Dr. Ido. Alita lalu ketemu Hugo untuk pamerin badan barunya. Hugo senang banget ngelihat dia bangun dan aktif lagi, sambil nyeletuk kalau Alita sekarang kelihatan lebih dewasa dengan fisik barunya. Why don't you like her? I just never got the whole hard body thing. And besides, she's Erm. I mean, she was probably the enemy at one point. 300 years ago. Get over it. Selagi mereka pergi, Alita nyebutin kalau badan barunya lebih kuat dan punya sensitivitas sentuhan yang lebih tinggi. Hugo nyentuh dia, terus mereka ciuman. Does it bother you that I'm not completely human? You are the most human person I have ever met. Balik di lab Vector, Grewiska marah besar karena kehilangan matanya dan gagal ngabisin Alita. Nova yang merasuki badan Vector marah besar atas kegagalannya, ngasih tahu dia kalau satu-satunya kesempatan untuk penebusan adalah bawa jantung Alita untuknya. Grewiska bersumpah gak bakal kecewakan dia kali ini. Setelah sadar kembali, Vector ngasih tahu Chiren kalau dia gak bisa ngandalin Grewiska aja dan perlu kembangkan rencananya sendiri seandainya Grewiska gagal lagi. Vector ngajak Hugo minum untuk menjebak Alita. Ternyata Vector pernah janjiin Hugo tiket ke Zalem sebagai ganti kerjaan kotornya dan membayar dia sejumlah uang. Dia mengasut Hugo untuk bujuk Alita nyobain motorball. Besoknya, Alita nemuin Hugo lagi tidur dan mabuk.
Hugo bangin dan jelasin kalau dia habis minum bareng Vector yang berjanji bawa dia ke Zalem kalau dia bisa ngumpulin sisa uang yang dibutuhkan. Aku berharap mungkin kamu mau tinggal. Sadar betapa pentingnya hal ini untuk Hugo, Alita nawarin bantuan ambil lebih banyak kerjaan Hunter, cuma Hugo nolak, gak mau jadi beban. Dia ngaku gak yakin soal rencananya setelah ketemu Alita. Tersentuh sama perhatiannya, Alita secara dramatis nawarin jantungnya, nyuruh Hugo menjual itu supaya dia bisa ngumpulin cukup uang untuk mereka berdua pergi ke Zalem. Sementara mereka nyari penggabi yang murah. He's got an microreactor for a power supply, probably worth millions. Hugo nolak dan ngasih saran ke Alita supaya gak pernah nyerahin hal berharga, apapun alasannya. That was pretty intense, huh? Yeah, it was very intense. Sorry. Setelahnya, mereka pergi bareng. Hugo infokan cara potensial lain untuk dapatkan uang. Vector mau Alita bersaing di motorball dan kalau dia menang, mereka bisa naik ke Liga Senior dan dapetin jumlah yang gede. Alita setuju dengan syarat Hugo mau melatih dia. Dari kejauhan, Zapan ngemotin pasangan itu. Dia bergumam ke temennya, merencanakan Alita bakal lebih buruk dari kematian. Bertekad membantu Hugo, Alita ikutan turnamen motorball. Dr. Ido lengkapin dia dengan semua perlengkapan yang dibutuhkan. Sambil dia bantuin Alita pakai baju balap, Alita nanya ke dia, Why does this cyborg love a human? Dr. Ido yakinin dia itu sangat mungkin. Namun dia juga nyuruh Alita fokus ke permainan dan hati-hati jangan sampai merusak badannya karena dia mungkin gak bisa reparasi teknologi ini. Setelah mereka pisah, Alita menunjukkan penulis dengan harapan yang dipenuhi musuh. Di ruang ganti lain, Vector ngumpulin para cyborg yang dia sewa untuk bersaing melawan Alita. Dia menjanjikan sejumlah uang besar ke siapa aja yang bisa ngabisin Alita. Sebelum turnamen dimulai, Alita nelpon Hugo nanyain kenapa dia belum nongol. I'm doing this for us, remember? You can't miss it. Hugo bilang dia perlu ngurus sesuatu cuma bakal segera ke sana. Sementara itu, Hugo diskusi sama Tanji yang lagi merentelin cyborg. Hugo manggil dia pakai nama aslinya. Yang bikin Tanji marah. Hugo nyatain niatnya untuk berhenti dari aktivitas terlarang mereka, namun Tanji bereaksi buruk, menghina Alita. Should've jacked that bitch when you had the chance. Argumen mereka cepat memanas jadi perkelahian. Selama perkelahian itu, Zapan datang dan menghadang Hugo. Ngejek dia soal reaksi Alita kalau tahu aktivitasnya. Dia bersumpah balas dendam ke Hugo atas campur tangan Alita sebelumnya dan memfitnah dia atas pembunuhan. I never killed anyone. Zapan membunuh cyborg yang lagi dipretelin Tanji dan nyalahin Hugo. Tanji turun tangan dan Zapan nebas dia jadi dua. Dalam keputusasaan, Hugo ngelempar bom molotov ke Zapan dan kabur. Zapan gak gentar, mulai ngelacak Hugo tanpa henti. Balik ke arena, Alita bersiap diri di garis start. Beberapa detik sebelum pertandingan dimulai, Dr. Ido melihat beberapa pemburu bayaran di antara pesaing dan sadar kalau pertandingan itu jebakan. Dia ingatin Alita tepat waktu. It's a setup. You gotta get out of there. They're gonna kill you. Which ones? All of them. Alita mutusin untuk tetap bertanding. Begitu pertandingan dimulai, para cyborg langsung ngincer Alita. Dia dengan lihai yang ngabisin mereka satu persatu, nunjukin skill bertarung yang luar biasa. Di tengah kekacauan, para cyborg juga saling serang, masing-masing berlomba untuk nangkep mangsa mereka. Komentator muji Alita, nyebut dia malaikat dengan badan yang diciptakan untuk bertempur. Walaupun ngalamin beberapa kerusakan, Alita tetap gak gentar. Selama pertandingan, Hugo nelpon dia dengan panik. I got a big problem. Hugo, this is not a good time. Hugo ungkapin kalau Zapan lagi memburunya. Niatnya mau dieksekusi dan mohon bantuan Alita. Dan nyuruh dia pergi ke lokasi tertentu di mana dia bakal nemuin Hugo. Alita nerobos keluar arena dengan nabrak papan reklame. Para cyborg yang ngejar dia nyusul dan sempat nahan dia. Namun Alita melawan dengan sengit, berhasil bebas dan dengan lincah membantai para penyerangnya. Sementara itu, Zapan akhirnya nyusul Hugo. Alita datang di detik-detik terakhir yang lumpuhin Zapan dan nyelamatin Hugo. Di momen itu, Alita melihat foto berenang Hugo ditampil di papan reklame terdekat. Zapan ngasih tahu perbuatan jahat Hugo. Is it true? Ellie, you don't understand. Hugo ngaku kalau dia emang gak sepenuhnya jujur sama Alita, namun dia gak pernah membunuh. Alita bener-bener shock. Zapan ngambil pedangnya dan nyuruh Alita minggir biar dia bisa nyelesain tugasnya. Alita ngancem bakal bunuh Zapan kalau dia nyentuh Hugo. Zapan ngingetin kalau ngalangin Hunter Warrior dan targetnya adalah kejahatan. Alita nyatain. He's mine! Sebelum Alita bisa bertindak, Zapan nusuk Hugo pakai pedangnya. Let me make it easier for you. Seorang Centurion datang memaksa mereka nyerahin kriminal Hugo. Alita membawa Hugo ke gedung terdekat, mohon agar dia bertahan. Hugo bilang kalau Alita keluar bareng dia hidup-hidup, mereka bakal membunuh keduanya. Dia ngaku berhenti meretelin cyborg karena cinta sama Alita. Mereka berbagi ciuman terakhir, diamatin dari kejauhan oleh Jiren. Did you find them? No.
They're gone. Tersentuh sama nyinta mereka, nyamperin Alita dan Hugo, kirain infokan ada cara untuk selamatin Hugo. Alita muncul dengan kepala Hugo di tangannya. Para Centurion di lokasi kejadian dan konfirmasi pembunuhan itu. Zapan yang curiga ngecek apa Hugo bener-bener mati dan nemuin kalau Alita ngejaga otaknya tetap hidup dengan kekuatan jantungnya sendiri. Zapan nyoba ngerebut kepala itu. Para Centurion nuduh dia nyoba menyuri buruan pemburu lain. Violation. Hunter warriors of Pan. Stealing another's bounty is against factory law and the hunter's code. Dengar ini, Alita ngambil pedang Zapan, nyebat separuh mukanya. My face! My face! Balik di lab Dr. Ido, dia berhasil nyelamatin Hugo, nambungin dia ke badan cyborg baru. Dia muji teknik bedah ciren yang sempurna karena Hugo bisa hidup tanpa ada kerusakan otak. Dr. Ido ngasih tahu Alita kalau nggak ada yang bisa membeli jalan mereka ke Salem. Itu cuma tipuan Vector untuk nipu anak-anak muda naif. But how do you know that for sure? Kalau satu-satunya cara ke Salem adalah jadi juara motorball. Cerita kalau dia sendiri lahir di sana. Waktu putri mereka ketambuhan punya kelainan genetik, Nova ngasih mereka pilihan pahit. Tinggal di Salem dan putri mereka diaborsi atau diasingin dari Salem. Milih pengasingan, mereka pindah ke Iron City. Ilangin tanda di dahinya demi ngelupain Salem. Kalau Iron City diawasin dan dikendaliin sama Nova. Termarah ke Ciren setelah tahu dia ngebantu Hugo dan Alita. Ciren kaku kalau gak bisa lanjutin rencana mereka karena dia juga seorang ibu. Dia ngasih tahu Vector keinginannya untuk berhenti. Vector nanya apa Ciren masih mau pergi ke Salem, namun dia udah gak minat lagi. Waktu Ciren pergi, dia dihadang sama Grushka. Alita yang diliputi rasa bersalah atas semua yang terjadi, diyakinin sama Dr. Ido. Yang tegasin itu bukan salahnya dan gak nyalahin diri sendiri atas siapa dirinya. Kalau cuma Alita aja yang bisa ngalahin Vector. Alita manggil dia ayah untuk pertama kali. Thank you, Father. Alita menuju pabrik Vector. Waktu dia masuk gedung, beberapa Centurion menghadang jalannya. Ngeluarin plasma busur, dia ngasih tenaga ke pedangnya dan dengan cepat hancurin semua Centurion. Violation. Violation. Violate. Dia nerobos masuk ke kantor Vector lewat langit-langit dan konfrontasi dia karena udah bohongin Hugo soal ngirim dia ke Salem. Vector buka kopernya, tunjukin bagian tubuh Ciren. Nova demands body parts for his experiments, especially the brains of people he admires. And that is the only way anyone ever gets to Salem. Di momen itu Grushka muncul dan nyerang Alita pakai grind cutternya. Serangan ini micu kilas balik Alita bahwa dia balik ke perang lawan Salem. Dia ngelihat rekan-rekannya dihabisin sama cincin pertahanan di tabung transportasi. Komandannya nyuruh dia selesaiin misi dan hancurin Salem. Sadar kembali, Alita bangkit berdiri, badannya memperbaiki diri. Dia nyatain kalau udah tahu musuh sebenarnya. And I'm just an insignificant girl. Waktu Grushka luncurin grand cutternya lagi ke dia, Alita dengan gampang nebas senjata itu jadi dua pakai pedangnya. Dalam sekian detik, dia ngebelah Grushka yang langsung pindah alam. Setelah itu, Alita nunjuk Nova ngomong sama dia lewat badan Vector. Speak! What do you want me to say? I'll say anything. Not you. Him! Nova menurut, dia muja Alita karena udah lampauin ekspektasinya dengan ngalahin Grushka dan membuat Ciren ngelawan dia. Akan tetapi, Nova lalu ngancam bahkan ngabisin Dr. Ido dan Hugo kalau dia gak bisa nangkap Alita. I found the only way to enjoy immortality is to watch others die. Gak tahan lagi sama ancamannya, Alita nusukin pedangnya ke badan Vector, ngabisin dia. You just lost a puppet. That looks fatal. No matter. The Vector was getting tiresome. Waktu Vector jatuh, Alita ngingetin Nova kalau dia udah bikin kesalahan besar dengan meremehkannya. Dilepas di waktu itu, Dr. Ido nelpon. Dia kasih tahu Alita kalau penegak Hunter nyariin Hugo, namun dia bantu Hugo kabur. Dan sekarang Hugo nyoba manjat tabung ke Salem. Alita ngebut ngejar dia, menyusul Hugo di tabung dan mohon supaya dia gak dilanjutin karena bahaya. Hugo tetap maksa kalau tempatnya ada di Salem. We don't belong anywhere except together. You'll always be running. Together. Come with me. Dan Hugo setuju. Nova yang amatin dari jauh, aktifin sistem pertahanan tabung, yang lemparin pilah-pilah pisau ke bawah tabung. Usaha Hugo untuk compat menghindar gagal dan pilah-pilah itu ngancurin badannya. Alita nangkap dia supaya nggak jatuh, tapi tangan sebruknya pelan-pelan lepas. Dengan kata-kata terakhirnya, Hugo berterima kasih untuk segalanya. Lalu dia jatuh kematiannya. Beberapa bulan kemudian, Alita lagi nyiapin diri buat balapan motorball. Komentator ngenamain Alita sebagai bintang motorball baru yang udah naik ke Liga Champion dalam waktu bulanan aja. Dia masuk ke arena diiringin teriakan namanya. Alita angkat pedangnya ke arah Salem. Nova ngamatin dia dari kotanya. Film pun berakhir. Ending yang sangat mengalitakan. See you next time.